Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? The representatives of the United States of America will now sign. Admiral Halsey and Admiral Shannon attending. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Silahkan masuk Syarif. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan telah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa PPKI? Apa maksudmu Syarif berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio, Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno setuju dengan pendapat kita ini? Bagaimana kalau kita ke rumahnya saja terlebih dahulu? Itu yang bagus. Baiklah, mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya. Untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang, Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah.
Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi memang kita tidak boleh gabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari mengetahui. mari. 15 Agustus tahun 1945, jam 10 malam di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa kau meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti halnya orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah kita merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang-tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua memperkeributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tetapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut ada banyak korban lagi. Sudahlah. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Culik? Iya, kita bawa mereka ke tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, mereka tidak akan mempengaruhi Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi, di mana kita membawa mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Kita tempatkan saja di rumahnya Jauh Kisong. Kapan kita akan melakukan penculikan itu? Secepatnya, bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus tahun 1945 pukul 4. Rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Akan duduk mana aku ini? Mengapa kita seperti ini? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang yang ada di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesempatan kami bersama, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka?
Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lantas, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba. Di Rengas Dengklok, Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu. Sebelum Bung Karno, keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatmawati dan juga Guntur. Iya, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya ini? Duduklah Bung. Begini Bung, kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung, karena kami para pemuda ingin merdeka karena hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah pentegahan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Di selang pembicaraan Saleh masuk ke dalam ruangan. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar, dia maksa masuk untuk menemui Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Nah, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi saya ingin menjemput mereka. Anda tidak bisa membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Sahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Kak. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita ini. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita ini. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Mereka kami pulang. Lihatlah, untung dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Witana? Tidak boleh. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Bisakah aku memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus tahun 1945 pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus tahun 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda, yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Ir, Soekarno, Dr. Andus, Mohatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik dan BM, dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Wakil-wakil bangsa Indonesia.
selesai. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan, terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan sehari semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau jam 10 malam? Besok. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Ya, tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silahkan ditandatangani. Terima kasih. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah tentang memberikan jalan untuk kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah Karma sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Suparman. Oh iya, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera? Ibu tidak punya kain, Pak. Hanya kain merah dan putih, kita tidak apa-apa. Tentu saja, kalau begitu buat bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Itu punya ide. Kita namakan saja bendera yang sama-sama merah putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Pusaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan Rumah Ir, Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke seram depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Sri Murti, tolong kibarkan bendera merah putih. Siap, Bu. Saya akan membantu.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita sendiri dalam tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kita menyatakan tekad kita. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teruskan. Terus. Kau tegak maju. Jalan. Indonesia tanah air kata pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Demikianlah saudara-saudara, kita telah merdeka. Tidak ada lagi satu ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.